Shalom, renungan harian bagi kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35 dengan perikop roti hidup. Saya akan membaca ayat yang ke-26 bagi kita. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada berbagai motivasi orang ketika ia memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai yang ke-35, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi motivasi orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu, seperti yang telah saya baca di dalam ayat yang ke-26. Tidak dapat dipungkiri memang, kehadiran Yesus menjadi jawaban dari pergumulan orang banyak pada waktu itu. Bayangkan, ketika orang sakit, Yesus hadir dengan mujizat penyembuhannya. Ketika ada yang kerasukan, dengan perkataan yang mengusir roh-roh jahat. Bahkan dengan pengajarannya, ia berani menentang pengajaran dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ada. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah hal-hal spektakuler yang menurut orang-orang pada waktu itu sesuai dengan pergumulannya masing-masing adalah jawaban yang mereka nantikan. Dan hal ini membuat tujuan utama dari kehadiran Tuhan Yesus tidak dapat dimengerti dengan baik oleh mereka. Melalui pengajarannya tentang roti hidup, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kehadirannya di tengah kehidupan umat manusia tidak berbicara semata tentang pemuasan kebutuhan jasmani, melainkan hal lain yang jauh lebih bernilai, yakni kekekalan. Bukan sekedar roti yang dimakan dan memberi rasa kenyang sesaat, tetapi roti hidup yang memberi kehidupan bukan hanya saat ini, tapi kehidupan dan keselamatan kekal. Bukan roti buatan manusia, tapi roti sorgawi yang berasal dari Bapa, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memiliki motivasi yang salah dalam mengikut Yesus, maka kita tidak akan pernah mengerti dan memahami dengan benar arti kehadirannya. Oleh sebab itu, kita harus memiliki motivasi yang benar. Untuk memiliki motivasi yang benar, kita harus mengingat beberapa hal ini. Yang pertama, membuat mujizat bukanlah tujuan utama kedatangan Yesus. Mujizat-mujizatnya adalah serangkaian tanda yang memperjelas dan mempertegas bahwa Yesus memiliki kuasa dan kuasanya berasal dari Bapa. Jadi, kalau kita mengikut Yesus dan percaya karena ingin mendapat mujizat, maka hal itu salah dan keliru. Dengan atau tanpa mujizat, kita harus tetap mengikut Dia dan percaya kepadanya. Yang kedua, mengikut Yesus bukan berarti kita tidak akan punya masalah atau pergumulan. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan menghadapi masalah dan pergumulan. Kita harus ingat, jika masalah dan pergumulan Tuhan izinkan kita alami, berarti melalui masalah dan pergumulan itu Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang Ia inginkan. Yang ketiga, mengikut Yesus membuat hidup kita selalu diberkati. Diberkati yang saya maksud bukan hanya berbicara tentang berkat-berkat jasmani, seperti kekayaan, kesehatan, kesuksesan, dan lain-lain. Tapi berkat-berkat rohani, yakni damai, sejahtera, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Jadi akhirnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, pengikut Kristus yang setia, mari kita terus memperbaharui motivasi-motivasi hidup kita dalam mengikut Tuhan. Sehingga Yesus Kristus sang roti sorgawi, roti hidup, benar-benar menjadi makanan rohani kita yang membawa kita
berkenan di hadapan Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.